Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. On this occasion, we from Group 1 will explain a little about the laws of teachers and lecturers. Previously, we will introduce ourselves first. Yeah, my name is Vera Lapega as moderator. My name is Nisa Almira. Hello everyone, my name is Siti Aulia Nur Aziza. Hello, my name is Nur Aulia Anissa Putri. In this topic, we will explain 4 parts. First, the position of teachers and lecturers, which will be explained by myself. Second, right and obligation will be explained by Siti Aulia Nur Aziza. Third, the duties of teachers and lecturers will be explained by Nisa Almira. And the last, function of teachers and lecturers, which will be explained by Nur Aulia Anissa Putri. Yeah, before entering the first part, I will invite Nisa Almira to explain what are teachers and lecturers. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian guru dan dosen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar, sedangkan dosen adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi. Bisa disimpulkan bahwa guru dan dosen merupakan pendidik profesional, dan yang membedakan adalah terkait tugas utamanya dan jenjang subjek yang dididik. Thank you, Nisa Almira, for your explanation. To make time more efficient, I will explain the first part. However, before we discuss the position of teachers and lecturers, we must know the meaning of the position first. Definisi dan arti kata position atau kedudukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat kediaman. Arti lainnya dari kata kedudukan adalah tempat pegawai atau pengurus perkumpulan dan sebagainya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya. Contohnya guru dan dosen. Adapun penjelasan tentang kedudukan guru dan dosen pada bab 2, pasal 2 dan 3 yang mengatakan guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini. Sedangkan dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta masing-masing dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Ya, mungkin itu cukup dari saya. Ya, selanjutnya hak dan kewajiban guru dan dosen yang akan dijelaskan oleh Siti Aulia Nur Aziza dan Nur Aulia Anissa Putri. Baik, saya akan membahas tentang hak dan kewajiban seorang guru, di mana seorang guru memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Antara lain, yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang kesepuluh, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-11, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hak dosen, akan dilanjutkan kepada teman saya, yaitu Nur Aulia Anissa Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang hak dosen.
sebagaimana yang telah tercantum dalam bab 5 bagian kedua pasal 51 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai hak, yaitu yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Selanjutnya yaitu dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didiknya. Dan yang terakhir, dosen memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Adapun lanjutan dari pasal tersebut yaitu pada ayat 2 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, tugas guru dan dosen yang akan dijelaskan oleh Nisa Almira. Oke, saya akan menjelaskan tentang tugas guru dan dosen. Dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen pasal 1, guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam arti mendidik adalah tugas guru untuk menanamkan karakter yang baik kepada murid agar mereka tidak hanya pintar di otak, tetapi juga pintar dalam bertindak dan berkata. Mengajar adalah suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab yang cukup berat dan juga usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar. Guru bertugas membimbing murid mengembangkan bakat mereka ke arah positif. Dilihat dari metode yang digunakan, membimbing lebih berupa pemberian motivasi dan pembinaan. Melatih dalam pendidikan dapat dilakukan dalam beberapa hal, seperti memberi pekerjaan rumah yang membantu meningkatkan kreativitas anak. Contoh, membuat prakarya seni rupa atau seni gambar. Memberi penilaian dan evaluasi terhadap anak didik memiliki kewajiban, secara langsung maupun tidak langsung, untuk membantu anak memahami kesalahan dan kekurangan yang dimiliki, dan kemudian merubah menuju ke arah yang lebih positif. Tugas umum dosen sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, merencanakan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetisi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, fungsi guru dan dosen yang akan dijelaskan oleh Nur Aulia Anissa Putri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Saya akan membahas tentang fungsi guru dan dosen. Sebagaimana yang telah tercantum dalam bab 2 pasal 4 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Maksud dari pasal tersebut yaitu guru harus mempunyai kemampuan untuk memberikan kontribusi kepada siswanya. Kontribusi yang dimaksud di sini yaitu guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik yang mengarahkan serta melatih dan mengevaluasi hasil belajar peserta didiknya.
Selain itu, guru juga telah mendapat kepercayaan dari masyarakat luas untuk mentransfer ilmu dan kebudayaan, serta keterampilan menjalani kehidupan atau yang lebih kita kenal dengan istilah life skills kepada siswanya. Maka dari itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih dan bahkan mampu memberikan keteladanan yang baik. Selanjutnya yaitu fungsi dosen. Sebagaimana lanjutan dari pasal sebelumnya yaitu pasal 5 yang menyatakan bahwa kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat. Berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Adapun maksud dari pasal tersebut yaitu dosen mempunyai fungsi untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki oleh mahasiswanya atau menambah wawasan serta pengetahuan atas apa yang telah mahasiswanya dapatkan pada saat duduk di bangku sekolah agar terciptanya mutu pendidikan nasional. That's all our presentation from Group 1. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.